Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PJK kali ini. Wah, ada yang beda ya dengan Mbak Meneng ya. Sedikit agak ganteng gitu ya. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari cara menjaga kebersihan pakaian dan menjaga kesehatan tubuh. Kenapa sih kita perlu melakukan kedua hal itu? Ada yang tahu? Betul sekali, kemarin sudah baca pasti ya. Jadi kalau kalian bisa menjaga kebersihan pakaian, insya Allah penyakit yang akan menempel ke tubuh kita akan semakin sedikit atau malah tidak ada sama sekali. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, menjaga kebersihan pakaian. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan pakaian? Ada yang tahu? Wah, itu betul sekali. Jadi kebersihan pakaian ini menjadi pelindung terakhir dari kulit atau tubuh kita ya. Kalau pakaian ini tidak bersih, tahu sendiri apa akibatnya. Betul sekali, ketika pakaian kita kotor, kulit kita akan terasa gatal, minimal itu. Nanti ada beberapa penyakit lain seperti iritasi, seperti panu dan sebagainya ya. Pak Wening akan menjelaskan beberapa syarat pakaian yang memenuhi kesehatan. Ada berapa? Kemarin kalian baca? Betul sekali, ada 3 ya. Yang pertama, pakaian bisa dikenakan itu ketika pakaian tidak merusak kulit. Contoh, ada beberapa bahan pakaian yang kasar, ada yang panas ya, ada yang tidak menyerap keringat, seperti itu. Itu pakaian tidak cocok untuk beraktivitas dalam waktu jangka yang panjang. Oke, untuk yang kedua, syarat pakaian sehat itu tidak terlalu sempit. Kenapa harus longgar? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Karena ketika pakaian yang kalian kenakan terlalu sempit, peredaran dalam darah yang mengalir ke seluruh tubuh akan terhambat oleh pakaian. Kira-kira jadi apa kalau peredaran darahnya terhambat? Ya, betul sekali. Jadi sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh menjadi terhambat juga. Jadi ada yang lesu karena pakaiannya yang sempit, bisa lesu, bisa pusing. Karena apa? Karena peredaran makanan, sari-sari makanan yang dikirim ke seluruh tubuh terhambat. Kalau sari-sari makanan yang dikirim ke otak terhambat, akibatnya akan pusing, bisa parah lagi, bisa pingsan. Untuk yang ketiga, ini pakaian yang kita gunakan mudah dicuci dan dirapikan ya. Kenapa kita harus memilih pakaian yang mudah dicuci dan dirapikan? Karena ketika kita memilih pakaian yang sulit untuk dicuci, kalau sulit untuk dicuci itu berarti banyak kuman yang tidak mati dan masih bersembunyi di pakaian itu. Ketika kita kenakan, apa yang terjadi? Ya, betul sekali, minimal gatal-gatal ataupun iritasi, kulitnya merah-merah dan sebagainya. Oke, selanjutnya Pak Wening akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian. Oke, ada yang tahu? Ada berapa kemarin? Hebat sekali. Ada 5 cara menjaga kebersihan pakaian. Yang pertama, pakaian yang kalian kenakan sebaiknya langsung dicuci ya. Kenapa kok langsung dicuci? Karena ketika kalian pakai itu ada pakaian itu menyerap keringat, pakaian itu menyerap keringat, menempelnya virus ataupun kuman-kuman yang kalian sentuh, atau kalian ketika beraktivitas tidak tahu nempel temboknya ada kuman menempel pada baju kalian. Nah, ketika kalian selesai memakai langsung dicuci,
harapannya kuman-kuman yang menempel pada pakaian kalian itu bisa langsung mati, tidak berkembang biak. Jadi kalau kalian memakai pakaian, setelah memakai pakaian ditaruh dan tidak dicuci, yang terjadi apa? Bajunya betul bau ya. Kalau bau itu tandanya kuman yang tadinya menempel itu misalnya ada 2 saja, itu akan berkembang biak menjadi puluhan ataupun ratusan kuman yang mengakibatkan baju menjadi semakin bau. Yang kedua, kalau kalian tidak sempat mencuci, baju atau pakaian ini jangan dimasukkan ke dalam lemari ataupun ke dalam ember atau bak yang lembab. Kenapa? Karena ketika baju ini dimasukkan ke dalam suhu yang lembab, kuman akan semakin berkembang biak. Nah, kalau kalian belum sempat mencuci, kalian bisa kasih di hanger dan di angin-anginkan. Supaya apa? Supaya nanti suhu udaranya tidak lembab dan baju yang tadinya basah bisa kering. Ya. Nah, kalau kering itu nanti kuman-kuman atau misalnya di suhu standar ruangan 37, kuman-kuman tidak akan bertahan lama, paling bertahannya sehari 1 malam, terus habis itu kuman akan mati. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan pakaian ini, misalnya kalian punya topi ya, kan sekali pakai itu belum begitu kotor, kalian harus menyediakan tempatnya apa? Seperti gantungan ya. Kalau kalian memakainya seperti untuk sholat saja, setelah sholat kalian ganti, nah baju itu kalian ya, kalian taruh pada tempat yang sudah kalian sediakan, seperti di hanger kalian gantungkan, atau kalian gantungkan di gantungan baju bisa ya. Jangan ditaruh begitu saja, entah di atas meja, di lantai apalagi ya. Karena apa? Ketika itu tadi seperti Pak Wening bilang di awal, ketika suhunya semakin lembab berarti kumannya akan berkembang biak. Selanjutnya, yang keempat ini, ketika kalian sudah menggunakan baju atau pakaian atau celana, kalian ketika melepas harus mengeluarkan isi yang berada di dalam saku. Kenapa? Karena apa? Jangan-jangan kalian membawa permen ya, membawa makanan, atau membawa uang, atau membawa bolpen, yang akibatnya ketika nanti baju ini digantung, barang-barang itu menambah berkembang biaknya kuman. Seperti permen biasanya akan mencair ketika di suhu yang sedikit panas, di suhu ruangan atau suhu ruangan dalam waktu tertentu itu akan mencair dan akan merusak kain ya, apalagi pensil atau bolpen. Oke, yang selanjutnya, pakaian yang kalian simpan di dalam lemari itu harus dalam kondisi bersih. Lebih baik sebelum dimasukkan di dalam lemari kalian setrika. Supaya apa? Ketika baju ini disetrika, selain rapi, kuman yang menempel ketika kita jemur, misalnya ada kuman yang berterbangan ikut dengan angin yang menempel pada baju kalian, itu ketika disetrika dengan suhu yang sangat panas, itu kuman-kuman akan mati. Nah, selanjutnya kita balik ke menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan tubuh, apa sih yang harus dijaga dalam kebersihan tubuh ini?
kebersihan tubuh ini kita kupas dari atas ya. Dari atas itu apa? Yang paling atas sendiri ya, rambut. Kebersihan rambut ini harus kita jaga. Kenapa? Kalian pernah mencium rambutnya teman kalian tidak sengaja, bau sekali ya, gitu. Tidak hanya itu, ketika kalian tidak menjaga kebersihan rambut, tidak hanya bau yang akan bersarang di rambut kalian, tapi ada apa? Betul sekali, kutu ya. Kebersihan rambut ini caranya gimana sih membersihkan rambut ini? Caranya dengan menggunakan apa? Sampo. Oke, menggunakan sampo. Kita minimal keramas. Keramas itu minimal 1 hari sekali. Boleh di pagi atau boleh di sore hari. Kalau yang putri ini karena rambutnya panjang, biasanya kalau keramas tiap hari pusing, kalian boleh keramas 2 hari sekali, 2 hari 1 kali ya. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh ini kita harus apa? Biar wangi tubuh kita. Betul sekali, mandi. Mandi ini minimal berapa kali sehari? Ayo ya, 2 kali sehari. Biasanya kita mandi di pagi dan di sore hari, sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas. Kalian boleh juga mandi 3 kali sehari. Misalnya pagi kalian mandi, terus aktivitas olahraga karena berkeringat yang sangat berlebihan menjadikan bau. Setelah olahraga tubuh kering, sudah tidak berkeringat, kalian boleh mandi. Nah, mandi ini yang kalian perlukan apa? Betul sekali, sabun mandi. Jangan mandi hanya diguyur dengan air. Kenapa sih Pak kok mandi nggak boleh guyur air saja, udah terus kita handukan? Nggak boleh. Kenapa? Karena banyak kuman-kuman yang menempel ataupun kotoran yang menempel itu hanya bisa dibersihkan dengan sabun, apapun sabunnya ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian. Oke, yang ketiga itu menjaga kesehatan tubuh dengan merawat kulit ya. Ada kan beberapa kulit yang memang tidak bisa kering. Kalau kering itu malah terjadi iritasi, atau sebaliknya ketika kulit terlalu lembab dia akan tumbuh jamur. Nah, kita harus menjaga kulit ini dengan cara kalian bisa mengoleskan kulit kalian dengan lotion. Lotionnya apa? Lotion itu adalah semacam pelembab ya. Lotion itu semacam pelembab khusus digunakan untuk kulit kalian. Kulit ini akan sangat berpengaruh sekali ketika nanti kalian mulai dewasa atau remaja. Karena apa? Karena ada beberapa hormon yang bisa menimbulkan jerawat, menimbulkan jamur seperti itu. Yang keempat ini adalah menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ya, siapa yang sering sikat gigi? Hebat semua. Ya, sikat gigi ini kalau biasanya kalian lakukan di pagi dan sore hari sebelum tidur. Kalau anjuran dokter gigi, sebenarnya sikat gigi ini dilakukan setelah makan. Kalau kalian setelah makan apapun, sebaiknya sikat gigi. Karena apa? Karena ketika kalian makan itu banyak sisa-sisa makanan yang tidak ikut tertelan, jadi masih menyangkut pada gigi kalian. Nah, fungsi sikat gigi ini adalah membersihkan makanan-makanan yang menyangkut pada gigi kalian. Makanan ini ketika tidak dibersihkan akan menjadi apa sih Pak Weneng? Yang pertama, kalau kalian tidak bersihkan, ini akan menjadi karang gigi. Wow, karang kayak di laut ya. Iya, makanan ini akan mengeras dan menempel pada gigi kalian dan sulit untuk dibersihkan. Kalian harus membersihkannya, harus ke dokter gigi menggunakan alat. Ada yang tahu anak-anakku cara menyikat gigi yang betul? Wah, hebat sekali. Ya, menyikat gigi yang betul itu bukan ke arah kanan kiri, tapi
ke atas bawah atau dengan putaran melingkar seperti ini. Jadi nanti kalau kalian sikat gigi coba dipraktekkan, jangan seperti ini, karena kalau seperti ini kadang gusi akan terkena bulu sikat dan mengakibatkan sakit atau iritasi ya. Jadi naik turun atau sedikit melingkar ya, biar kotoran yang ada di sela-sela gigi bisa hilang atau lepas. Yang kelima, kita harus menjaga kebersihan ketiak. Ketiak mana ketiak? Ya, ketiak itu calyx ya, ketiak. Kenapa harus kita? Karena ketika kita beraktivitas, ketiak ini, daerah ketiak ini adalah daerah yang banyak mengeluarkan keringat. Ketika ketiak terlalu lembab, yang terjadi apa anak-anakku? Ya, betul sekali, bau ya. Terus gimana Pak Mening caranya biar tidak bau? Caranya seperti apa? Kalian bisa mengoleskan deodoran. Deodoran itu dia semacam lotion yang membuat ketiak kita selalu kering dan tidak lembab. Yang keenam, ini kebiasaan yang harus sering kita lakukan ketika pandemi ini. Apa? Yuk, ya, cuci tangan ya. Kenapa kita harus selalu cuci tangan? Karena tangan kita ini selalu berinteraksi dengan barang apapun di sekitar kita. Misal ya, kita pegang meja yang kotor. Ketika itu terus nanti garuk-garuk muka, berarti kuman yang ada di meja dipindahkan ke muka. Ini yang sangat bahaya sekali. Apalagi sekarang ada yang namanya virus corona. Kita berjabat tangan, dari tangannya orang yang kita jabat tangan menempel kuman corona ke tangan kita dan masuk ke mulut atau hidung kita, yang akibatnya dapat menularkan penyakit. Jadi kita harus sering cuci tangan ya, sesering mungkin. Kalau kalian kalau tidak ada keran atau tempat cuci tangan, kalian bisa gunakan hand sanitizer. Masih pada tangan, ini adalah kesehatan kuku ya. Kesehatan kuku ini kenapa kalian harus bersihkan? Ya, betul sekali. Kuku ini kalau panjang itu sarang telur apa? Cacing ya. Di sini ketika di sela-sela kuku ini banyak sekali kuman. Nah, ketika kalian mengambil makanan dan kuman itu menempel pada makanan dan makanannya kamu makan, yang terjadi apa? Betul sekali, perutnya sakit ya. Jadi kebersihan kuku ini harus kalian jaga. Kalau sunnahnya Rasul itu setiap hari Jumat kalian harus potong kukunya ya, seminggu sekali minimal. Nah, kalian bisa melakukannya, kalau tidak bisa hari Jumat ya hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Itu ada 3 waktu untuk memotong kuku. Oke, yang kedelapan adalah kebersihan toilet. Ya, ini sangat mudah tapi jarang dilakukan anak-anak. Ini ya, ketika anak-anak masuk ke sekolah, toilet sekolah itu pasti bau sekali. Kenapa? Karena anak-anakku tidak bisa menjaga kebersihan toilet. Kenapa? Karena ketika setelah buang air kecil atau buang air besar, membersihkan atau mengguyur airnya tidak banyak, jadi masih tercium bau. Jadi gini, ketika kalian masuk toilet, yang pertama kalian lakukan adalah buka keran air ya. Setelah buka keran air, kalian buang hajat, boleh air buang air kecil atau air besar. Setelah itu kalian guyur, minimal pengguyuran adalah 3 kali guyur atau 3 kali gayung. Satu gayung besar itu 3 kali gayung. Supaya apa? Supaya semua hadas kecil atau hadas besar kalian itu terbuang dengan sempurna masuk ke dalam saluran air. Tidak ada yang masih tersisa pada. Oh ya, ketika
ketika kalian melakukan atau buang air kecil, sunahnya Rasul ini melakukan dengan posisi duduk ya, jangan berdiri. Ada yang masih berdiri? Ya, kalau masih berdiri itu kayak kuda ya. Jadi kalian harus melakukannya dengan posisi duduk. Oke, yang terakhir adalah budaya hidup sehat. Kenapa sih kita harus membudayakan hidup sehat? Karena sehat itu mahal. Kalau kalian coba itu, kalau kalian sakit, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang kalian keluarkan untuk membeli obat, ya kan? Ya. Yang pertama, untuk menjaga hidup sehat itu yang pertama kita harus tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu seperti apa sih Pak Wening? Tidur yang cukup itu kalau malam kalian tidur minimal itu 8 jam. Kenapa sih Pak Wening kok harus 8 jam? Karena ketika kalian tidur 8 jam, sel-sel tubuh tadi yang kalian buat aktivitas sehari yang rusak, yang sudah mati itu akan diregenerasikan ketika kalian tidur malam selama 8 jam. Regenerasi itu apa? Dihidupkan kembali, diperbaharui kembali ya. Jadi sel-sel yang tubuh yang tadinya rusak itu diperbaiki oleh tubuh dengan waktu 8 jam. Butuh waktu 8 jam. Kalau 6 jam gimana Pak Wening tidurnya? Ya kalau misalnya 6 jam berarti ya baru 80% tubuh kalian memperbaiki tubuhnya, memperbaiki sel. Yang akibatnya apa ketika tidur kurang? Lemas, lesu, tidak bersemangat sama sekali. Karena apa? Karena sel-sel tubuh yang tadinya rusak belum diperbaharui atau belum diperbaiki. Jadi berapa? 8 jam untuk tidur. Ketika kalian tidur, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah mematikan lampu. Kenapa? Karena ketika kalian mematikan lampu, itu tubuh kita itu bisa istirahat total ya. Jadi mata kita itu ketika merem atau tidur itu ketika masih tersinari cahaya dari luar itu organnya tidak bisa beristirahat secara maksimal. Jadi sebaiknya kalau kalian tidur dimatikan lampunya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini ya. Jangan lupa dipelajari kembali. Insya Allah besok ada latihan soal dari Pak Wening ya. Jangan lupa yang kemarin belum remedial masih Pak Wening tunggu untuk remedial dan pengayaan. Fungsi remedial ini adalah nanti ketika nilai kalian masih kurang itu bisa untuk menambah atau menaikkan nilai kalian. Kalau pengayaan Pak yang sudah nilainya bagus ya berarti semakin bagus lagi ya. Mungkin itu saja dari Pak Wening. Pak Wening akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.